Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah dan benar pengurangan pecahan biasa. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, kita ambil yang paling mudah terlebih dahulu. 3/9 dikurang 1/9 sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk contoh soal yang pertama, kedua penyebutnya sudah sama. Ini perlu diingat, jika penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Per di bawahnya di sini yaitu 9, maka jawabannya 2/9. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 4/5 dikurang 1/5 sama dengan. Perhatikan sekali lagi, kedua penyebutnya sudah sama. Itu artinya angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 4 kurang 1 hasilnya 3. Per di bawahnya yaitu 5. Maka jawabannya 3/5. Lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. Soal nomor 3. 7/8 dikurang 2/8 sama dengan. Perhatikan, kedua penyebutnya sudah sama. Itu artinya angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 7 kurang 2 hasilnya 5. Per di bawahnya 8. Maka jawabannya 5/8. Lanjut lagi biar benar-benar paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. 5/6 dikurang 3/6. Perhatikan, di sini kedua penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 5 kurang 3 hasilnya 2. Per di bawahnya di sini yaitu 6. Sama dengan. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Namun angka ini masih bisa dikecilkan. Perhatikan, 2/6. Angka atas dan bawah sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Per di bawahnya 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka jawabannya yaitu 1/3. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaian untuk pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Soal yang nomor 5. 1/3 dikurang 1/5 sama dengan. Oke, untuk contoh soal yang nomor 5, di sini kedua penyebutnya berbeda. Maka, cara penyelesaiannya kita harus menyamakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Perhatikan cara mudah untuk mencari nilai KPK. Kita ambil angka di bagian penyebut, yaitu 3 dan 5. 3 dan 5. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan angka 3 tentunya hasil dari perkalian angka 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan angka 5 tentunya yaitu hasil perkalian dari angka 5. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Di sini angka yang sama adalah 15. Itu artinya KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Setelah kita mendapatkan nilai KPK-nya, sekarang kedua penyebutnya ini kita ganti dengan nilai KPK yang kita peroleh tadi. Perhatikan. 3 kita ganti dengan angka 15. Lalu dikurang. Di sini juga ganti dengan angka 15. Sedangkan untuk angka di atas diperoleh dari, perhatikan, 15 dibagi 3. Hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 5. Lanjut ke angka di sebelahnya. 15 bagi 5, hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 3. Sama dengan. Karena kedua penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 5 kurang 3 hasilnya 2.
per di bawahnya 15. Sehingga jawabannya yaitu 2 per 15. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. Soal nomor 6. 7 per 10 dikurang 3 per 5. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ini juga sangat mudah sekali. Sama hanya dengan soal yang nomor 5 tadi. Di mana langkah pertama tentunya kita harus menyamakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK-nya. Ambil angka dari kedua penyebutnya ini. 10 dan 5. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Misalnya kelipatan dari angka 10 tentunya hasil dari perkalian angka 10. 10, 20, 30, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 5, tentunya ada 5, 10, 15, dan seterusnya. Sekarang perhatikan angka yang sama, yaitu angka 10. Itu artinya KPK dari 10 dan 5 adalah 10. Maka sekarang, kedua penyebutnya ini kita ganti dengan angka 10. Perhatikan, per 10 dikurang per 10. Untuk angka di atas lagi, 10 dibagi 10 hasilnya 1, lalu 1 dikali 7 hasilnya tetap 7. Lanjut lagi, 10 maksud kami, dibagi 5 hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 6. Lanjut sama dengan karena kedua penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 7 kurang 6 hasilnya 1 dan penyebutnya 10. Sehingga jawabannya yaitu 1 per 10. Nah, itu dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya lagi. Oke, perhatikan soal yang nomor 7. 5 per 8 dikurang 1 per 12 sama dengan. Ingat sekali lagi, jika kedua penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil kedua angka di bagian penyebut. 8 dan 12. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan angka 8 tentunya hasil dari perkalian angka 8. 8, 16, 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 12 tentunya hasil perkalian dari angka 12. 12, 24, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama, tentunya yaitu 24. Itu artinya kedua penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 24. Sehingga jadinya sekarang per 24 dikurang per 24. Untuk angka di atas diperoleh dari pertama, 24 dibagi 8. Kita peroleh hasilnya 3. Lalu 3 kita kalikan dengan 5. Kita peroleh hasilnya 15. Lanjut lagi ke angka di sebelahnya lagi. 24 dibagi 12, kita peroleh hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya tetap 2. Sama dengan, karena kedua penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 15 dikurang 2, kita peroleh hasilnya 13. Dan penyebutnya di sini yaitu 24. Sehingga jawabannya yaitu 13 per 24. Itu dia jawabannya. Lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. 3 per 25 dikurang 3 per 50 sama dengan. Perhatikan kedua penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya ambil kedua angka di bagian penyebut ini. 25 dengan 50. Sekarang kita cari kelipatan angkanya. Kelipatan dari angka 25 tentunya 25, lalu 50, lalu 75, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 50 tentunya 50, 100, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Di sini yang sama yaitu 50. Itu artinya kedua angka di sini ganti dengan angka 50. Sehingga jadinya sekarang perhatikan
50 dikurang per 50. Dan untuk angka di atas diperoleh dari pertama, 50 dibagi 25 hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 6. Lanjut lagi, perhatikan. Dikurang, selanjutnya 50 dibagi 50, hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 3. Selanjutnya, karena kedua penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 6 kurang 3 hasilnya 3, dan penyebutnya 50, sehingga jawabannya yaitu 3 per 50. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. 4 per 5 dikurang 1 per 6 sama dengan. Di sini penyebutnya sudah sama. Nah, kalau tadi kita menyelesaikan dengan cara mencari nilai KPK-nya terlebih dahulu. Sekarang kita akan menggunakan trik cepatnya lagi. Di mana cara cepatnya yaitu cukup kita kali silang saja. Perhatikan cara penyelesaiannya. 4 dikali 6 hasilnya 24. Lalu karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Selanjutnya, 1 kita kalikan ke angka 5 di bawah sini. 1 kali 5 hasilnya 5. Per di bawahnya, penyebut kali penyebut 5 kali 6 hasilnya 30. Sama dengan 24 dikurang 5, kita peroleh hasilnya 19. Per di bawahnya 30. Sehingga jawabannya yaitu 19 per 30. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 10. 3 per 4 dikurang 1 per 5 sama dengan. Ingat, di sini kita akan menggunakan trik cepat, yaitu cukup kali silang saja. 3 kita kalikan secara menyilang ke angka 5. 35 hasilnya 15. Karena sini dia dikurang, maka sini juga kita tulis kurang. Selanjutnya, 1 kita kali secara menyilang dengan angka 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Per di bawahnya, penyebut kali penyebut. 4 kali 5, 20. Sama dengan 15 kurang 4 hasilnya 11. Per di bawahnya 20. Sehingga jawabannya yaitu 11 per 20. Oke, lanjut lagi biar benar-benar paham. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 11. 11 per 12 dikurang 11 per 13 sama dengan. Ingat, cukup kita kali silang saja. Itu cara termudahnya. 11 dikali 13 itu kita peroleh hasilnya 143. Karena sini kurang, maka sini kita tulis kurang. Selanjutnya, 11 dikali 12. Kita peroleh hasilnya 132. Per di bawahnya, penyebut kali penyebut. 12 dikali 13, kita peroleh hasilnya 156. Sama dengan 143 dikurang 132, kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya di sini yaitu 156. Sehingga inilah dia jawabannya, yaitu 11 per 156. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 12. 10 per 11 dikurang 8 per 12 sama dengan. Ingat, cukup kita kali silang saja. 10 kali 12 hasilnya 120. Karena sini dikurang, maka sini juga kita tulis kurang. Selanjutnya 8 dikali 11. Kita peroleh hasilnya 88. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 11 kali 12 hasilnya 132. Sama dengan 120 dikurang 88, kita peroleh hasilnya 32. Oke, per di bawahnya yaitu 132. Sama dengan. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Namun ternyata angka ini masih bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 4. Di mana kalau 32 dibagi 4 hasilnya 8. Per di bawahnya 132 kalau dibagi 4 hasilnya 33. Maka jawaban terakhir dari soal nomor 12 yaitu 8 per 33. Ini dia jawabannya.
Oke. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.